Woman empowerment. Tentunya kita sudah sering mendengar apa itu woman empowerment. Tapi woman empowerment ini sering disalahartikan dan banyak orang yang belum mengetahui apa sebenarnya inti dari woman empowerment ini. Dengan begitu, di sini kita akan membahas tentang woman empowerment yang mencakup tentang apa itu woman empowerment, bagaimana sih sebenarnya woman empowerment itu, dan bagaimana peran-peran yang ada untuk perempuan-perempuan di era 4.0 ini. Pada zaman sekarang, kira-kira nih, banyak nggak ya perempuan yang masih bingung untuk menentukan jalan hidupnya dan masih takut untuk menentukan keputusannya sendiri? Dengan begitu, di sini kita akan membahas tentang woman empowerment di era 4.0. Woman empowerment atau yang biasa kita sebut sebagai pemberdayaan wanita merupakan sebuah gerakan yang mendukung kesetaraan dan mendukung potensi-potensi yang berada dalam diri setiap perempuan. Woman empowerment ini sangat penting bagi kehidupan karena memiliki pengaruh-pengaruh yang positif. Pada 4.0 era ini tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan situasi-situasi pekerjaan yang mendorong perempuan untuk menunjukkan rasa percaya dirinya. Selain itu, perempuan juga dapat menentukan pilihannya secara bebas seperti pilihan untuk bekerja atau tidak bekerja, lalu pilihan untuk menjalani gaya hidupnya, bahkan pilihan untuk cara berpakaian seorang perempuan. Kemudian, untuk pengaruh positif yang kedua, karena semakin berkembangnya zaman ini, tentunya banyak tekanan-tekanan yang memengaruhi setiap individu. Untuk menangani tekanan-tekanan tersebut, solusinya adalah setiap individu ini perlu untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Kesetaraan gender yang dijunjung oleh woman empowerment ini menilai bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama, memiliki potensi yang sama, serta memiliki peluang yang sama. Namun, hal ini sering disalahartikan oleh beberapa orang yang mengartikan bahwa women empowerment ini lebih menjunjung tinggi wanita di atas pria, kemudian anti pria atau pria tidak dapat dilecehkan dan sebagainya. Dengan begitu, persepsi ini harus diubah karena persepsi-persepsi tersebut tidak sesuai dengan definisi dari woman empowerment itu. Kesetaraan gender ini juga memiliki arti yang berbeda dengan kodrat. Kodrat perempuan itu sendiri seperti melahirkan, seperti menyusui, dan seperti menstruasi. Dan kesetaraan ini juga tidak akan mengubah yang namanya kodrat tersebut. Perempuan tentunya juga tetap berusaha dan berjuang untuk memiliki peran yang unggul sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anak yang mana kuat secara mental, materi, dan fisik. Dengan begitu dibutuhkan kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan dirinya. Pemberdayaan wanita ini juga mendorong perempuan dan laki-laki untuk saling melindungi, kemudian juga mendorong mereka untuk saling mendukung untuk pilihan-pilihan hidupnya. Tentunya pilihan-pilihan hidup ini berbeda antara satu orang dan satu orang yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Terkait dengan kepercayaan diri yang akan dikeluarkan oleh perempuan tentunya juga berbeda dengan satu wanita dan wanita yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan budaya. Untuk lebih memperjelas situasi ini, saya mengambil satu contoh yaitu berdasarkan film favorit saya yaitu Emily in Paris. Di situ terdapat dua kebudayaan yang sangat kontras yaitu budaya Amerika dan budaya Prancis. Pada film tersebut terlihat bahwa wanita yang berada di Prancis itu lebih merasa dia itu bermimpi dan menunjukkan rasa kepercayaan dirinya dengan cara berada di center of attention dari banyak lawan jenis yang mengintai dirinya. Sementara di Amerika sendiri itu dapat diterjemahkan ke dalam artian yang lain, yaitu dapat menyangkut pada hal yang merendahkan perempuan atau dapat mengarah pada hal-hal untuk pelecehan seksual. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan peran dan peluang perempuan di 4.0 era ini. Seperti yang kita ketahui, tentunya revolusi industri ini membawa banyak tantangan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi perempuan. Dengan begitu, apakah perempuan ini tetap dapat mengikuti passionnya? Apakah perempuan ini dapat melakukan apa yang ia sukai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mundur ke beberapa waktu yang lalu sebelum terjadinya revolusi industri 4.0. Pada zaman ini, perempuan ini cenderung untuk mencintai apa yang ia lakukan, tetapi tidak diberi pilihan untuk melakukan apa yang ia cintai. Perempuan ini cenderung tidak memiliki pilihan dalam hidupnya.
Mencintai apa yang kita lakukan ini bukan merupakan hal yang salah, karena hal tersebut perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, apabila perempuan hanya memiliki satu pilihan saja dalam hidupnya, maka kebebasan untuk mengambil keputusan dan kebebasan untuk menentukan bagaimana ia hidup itu belum terbentuk. Selanjutnya, kita akan beralih atau kita akan kembali lagi pada zaman revolusi industri 4.0 atau zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang ini, seiring berjalannya waktu, tentunya perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ia inginkan dan menentukan bagaimana ia menghidupi dirinya sendiri. Pada era ini, tentunya perempuan memiliki banyak sekali peluang yang dapat ia gunakan untuk mengembangkan diri. Perempuan dapat melakukan apa saja tanpa dianggap aneh atau dianggap remeh oleh orang lain. Menurut studi perempuan yang dirilis oleh UNESCO, yang mengatakan bahwasanya perempuan seharusnya tidak melewatkan pekerjaan-pekerjaan yang akan hadir di masa yang mendatang, karena terdapat banyak peluang-peluang yang menanti. Partisipasi perempuan pada era ini tentunya tidak hanya untuk menuntut persamaan hak saja, tetapi juga untuk menyatakan perannya dalam kehidupan bermasyarakat serta memiliki arti dalam pembangunan masyarakat. Peran perempuan pada era ini tentunya didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan faktor yang sangat krusial, karena dengan pendidikan, perempuan dapat menggali potensi dirinya lebih mendalam lagi dan mengeluarkan kepercayaan dirinya, serta mencapai kestabilitasan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah faktor teknologi. Dengan teknologi yang cepat ini, perempuan tentunya harus dapat beradaptasi dan dapat menerapkan teknologi-teknologi yang ada untuk kehidupannya sehari-hari. Namun, tidak semua perempuan memiliki keberuntungan yang sama. Tidak semua perempuan dapat mengakses teknologi seperti perempuan yang lainnya, dan tidak semua perempuan dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu, adanya woman empowerment ini dapat menciptakan peluang-peluang yang sama besarnya bagi perempuan-perempuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah foundation atau yayasan bernama Women Like Us Foundation, yang mana yayasan ini merupakan yayasan yang bergerak untuk membantu sesama wanita yang berada di India, berada di Uganda, di Serbia, kemudian di Kenya, dan wanita-wanita yang berada di Costa Rica. Kemudian, organisasi ini juga mendukung wanita-wanita lain untuk saling mensupport dengan cara memberikan donasi mereka. Dan donasi-donasi ini juga tidak hanya ditujukan pada wanita saja, tetapi pria atau masyarakat-masyarakat lain juga boleh untuk berdonasi untuk membantu sesama perempuan yang ada di negara-negara tersebut. Maka dari itu, dengan adanya woman empowerment ini akan berpengaruh secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya kehidupan bermasyarakat dalam satu negara saja, tapi juga pada negara-negara yang lainnya. Dengan begitu, perempuan perlu untuk memanfaatkan adanya woman empowerment ini sebaik mungkin, yaitu dengan cara yang pertama adalah menumbuhkan sikap etos kerja, kemudian yang kedua meningkatkan kedisiplinan untuk melakukan berbagai hal, yang ketiga adalah menumbuhkan sikap kritis dan rasa ingin tahu, dan yang keempat adalah hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah untuk saling mendukung antar wanita dan mendukung potensi-potensi yang mereka miliki. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.